nggak ada opening ya, langsung aja ngobrol. Iya gitu. Anjing nggak ada openingnya. Duduk Vincent lah. Apa? Biar skena. Ini gue udah skena banget. Gini itu kayak. Kayak gue belum kurang skena nih, Bre. Jersey udah. Ya guys, jadi hari ini gue udah lama nggak ketemu teman gue. Udah lumayan ya, hampir Setahun ya sih, setahun kayaknya. Setahun lah. Jelasin dong lo siapa? Jadi nama gue Muhammad Yusuf. Siapa Muhammad Yusuf, siapa yang nggak tahu gue. Gue Bintang, gue salah satu teman dekatnya Traman. Dulu kita gini banget nih. Karena terpisah oleh jarak dan waktu. Nggak sih, karena kita udah mengejar pengen nikah. Cita-cita. Jadi kita udah lama nggak ketemu, setahun kita nggak ketemu. Karena kan kita bukan generasi yang dapat duit dari orang tua. Betul. Karena orang tua kita sudah AFK. Jadi kita harus berjuang sendiri. Jadi gue tuh sebenarnya ini konten pertama gue ngajak Bintang. Sebenarnya agak random sih. Gue udah malas bahas zodiak. Gue pengen bahas soal percintaan yang lebih general. Apalagi dari sudut pandang laki-laki, karena kan di TikTok atau di sosial media kebanyakan tentang dari sudut pandang perempuan. Opininya perempuan ini ya. Nah, karena di umur kita yang udah menuju tua ini ya, kan. Hampir. Ini mana-mana mepet jurang, umur mepet jurang nih. Apapun yang kita kerjain tuh sekarang pasti dipantau keluarga. Pasti. Kayak kerja pasangan tuh udah pasti. Nah, makanya kayak gue pengen, karena gue kemarin habis ngeliat postingannya temen gue ini tiba-tiba habis ngasih cincin. Gila tuh, gue kayak ini gokil sih aja. Sudah harus begitu, sudah waktunya. Karena gue lumayan ngikutin kan dari pas kita masih main dari bareng. Sebelum gue sama cewek gue yang sekarang. Oh, dari yang lo first date-nya ke Bogor. Kan minjem mobilnya Nugi. Salam untuk Bapak Nugi. Aduh. Terus yang masa kita sebut yang first date-nya ngapain? First date-nya di mobil, pokoknya di mobil lah. Kita ngedrift lah. Kita ngedrift di mobil. Ya, gue pengen tahu aja sih. Gue langsung to the point aja. Langsung to the point lah. Ngapain basa-basi? Laki-laki kan to the point. Kenapa lo akhirnya meyakinkan untuk jadiin pacar lo yang sekarang pasangan? Karena mungkin capek main-main kali. Udah cukup lah. Emang gue pemain banget. Bad boy banget. Enggak lah. Karena nggak ada yang mau lagi aja gitu. Kalau gue lebih ke karena udah sama-sama cocok kayak gitu. Emang sebenarnya orang kalau bilang lu tau dari mana lu cocok, emang udah berapa lama sama dia? Kalau menurut gue lamanya sebuah hubungan gitu, pacaran nggak akan ngaruh sama lu cocok atau enggak gitu. Bisa aja orang udah pacaran bertahun-tahun, 8 tahun gitu, tapi ternyata nggak cocok kan. Maksudnya menurut gue daripada buang-buang waktu, mendingan sekarang. Sebenarnya kalau ngomong cocok nggak cocok, semua orang nggak akan ada yang cocok gitu, pasti ada yang bertolak belakang kan. Tapi itu yang menurut gue jadi hal yang penting di sebuah hubungan, saling melengkapin kan. Kalau misalnya gue ini boros banget orangnya, sedangkan si Diana ini ngerem banget. Wah, sama kita ya kan? itu penyakit kita aja. Butuh orang-orang yang bisa menahan jiwa-jiwa konsumtif gue ini, gue bilang. Oh, akhirnya itu salah satu sisi aja ya gitu. Terus yang lain juga karena dia juga bisa ngebantu gue ngubah diri gue jadi orang yang lebih baik gitu. Tanpa memaksa kan? Tanpa memaksa. Itu yang dulu mungkin gue merasa terpaksa untuk berubah buat orang lain gitu. Tapi sekarang kayak karena umur juga ya, masa gue mau gini-gini aja sih, masa gue mau kayak bocil terus gitu. Akhirnya gue berusaha untuk mengubah diri gue, memantaskan diri gue untuk sama dia. Dan itu pun jalannya bareng. Sambil gue memantaskan diri, dia pun juga sambil mencoba untuk berkembang juga. Benar. Akhirnya kita ketemu di satu titik yang sama. Kan orang selalu bilang laki-laki sama perempuan tuh selalu ketemunya kan di titik yang berbeda kan. Mungkin secara perasaan biasanya di awal tuh laki-laki tuh selalu lebih tinggi, perempuannya di bawah. Makin lama mungkin laki-lakinya akan kurang sayangnya, perhatiannya, sedangkan si ceweknya makin lama makin sayang gitu. Nah, gue sama Diana akhirnya bisa ketemu di tengah dan kita stay di situ. Nah, itu sih gue pikir kayak udahlah, kita mau nyari apa lagi sih? Udah nggak perlu udah nggak perlu main-main lagi, udah nggak perlu cari-cari orang lagi gitu. Kalau emang kita masih ngerasa nggak cocok, ngerasa ada debat terus, berarti kita cari jalan keluarnya, bukan cari orang lain, lebih ke cari jalan keluarnya. Nah, pasti kan dari semua perjalanan lo pasti ada ngeliat sisi yang bikin Diana ini spesial. Apa tuh? Gue pengen momen tahu. Karena biasanya cowok tuh ada ini informasi aja, informasi untuk perempuan. Cowok tuh kadang ngelihat cewek dari berbagai aspek, ya kan? Gak cuman fisik pasti sih, cuman relatif lah ya. Relatif, tapi kan pasti ada hal-hal yang kayak
anjir gue sayang banget sama cewek gue juga karena hal ini gitu. Karena kalau ngomongin fisik doang, kayak ada orang cakep gitu, cewek apa cowok, tapi ada sifatnya yang buruk gitu, attitude-nya jelek, lama-lama fisiknya juga akan berkurang gitu, akan kelihatan nggak menarik. Kalau gue akhirnya meyakinkan diri gue bahwa udah Diana yang terbaik nih. Momen ini sih sebenarnya karena gue ngeliat perjuangannya dia juga, kan dia bokapnya udah nggak ada juga kan, dan dia anak tunggal. Oh sama, gue juga yatim juga nih. Pacar gue nih. Kita yatim klub ini. Gue kasih nama anak kita ntar gak tau kakek. Gak punya kakek. Anak tunggal lagi dia, dan jauh dari orang tua. Nyokapnya tinggal di Bogor sana kan, Cipanas. Di sini dia sendiri, paling deket ya sama gue aja karena gue di Jakarta gitu kan. Dia perjuangannya susah menurut gue buat cewek, harus berjuang sendiri, cari kerja apa segala macem, harus berjuang untuk ngidupin nyokapnya gitu kan. Akhirnya menurut gue dia aja sama nyokapnya bisa seperhatian itu gitu. Pasti juga ke depannya mungkin sama suami dan anaknya nanti dia akan bisa melakukan hal yang sama, dia akan berjuang dengan level yang sama gitu. Nah itu juga salah satu hal, kalau gue pribadi ya ngelihat pas gue nyari pasangan tuh gue ngeliat gimana cara dia nge-treat orang tuanya. Itu penting banget sih, karena kita pribadi pun pengen kayak ngeliat pasangan kita tuh care ke orang tua kita. Kita pun juga pengen ngelakuin hal yang sama. Nah, itu penting banget sih menurut gue. Dan tadi sempet lo ngomong lo sama pasangan lo tuh kayak berusaha untuk di titik yang sama kan? Jadi nggak ada momen kayak siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih nanti nggak ada kayak ngungkit kan. Nggak ada. Nah itu sih banyak mungkin itu belajar dari pengalaman. Nanti juga kayak masih ada banyak juga sih orang yang kayak mikir masih lebih kalau sekarang tuh kayak semua orang tuh banyak nuntut ke pasangan, mau cewek mau cowok ya. Nah itu sih maksudnya kayak gue pribadi pun ketemu pasangan gue yang sekarang, kalau misalkan dibilang, kalau mungkin orang lihatnya kayak cantikan mantan lu, soalnya tuh pernah ada yang ngomong gitu, kayak cantikan mantan lu kan bule apa segala macam gitu iya gitu kan. Terus kayak yang gue lihat tuh bukan itu, gue sih lebih kayak gue suka pola pikirnya. Terus ketika dia ketemu masalah, cara dia menyelesaikannya seperti apa. Betul, itu penting. Nah itu penting banget kan, karena kan kalau udah nikah gitu ya, komunikasi yang penting. Maksudnya ya fisik lu berdua kan sama-sama tua gitu, yang lu butuhkan cuma teman ngobrol. Nanti ketika lu udah pensiun, ketika lu udah nggak ngapa-ngapain gitu, ya lu akan berdua sama pasangan lu doang. Gitu kan, makanya komunikasi, terus cara dia memperlakukan lingkungan itu seperti apa, itu yang paling penting menurut gue. Soalnya gue pernah ada momen, belum lama sih, ada momen dia tuh, soalnya dia kan si cewek gue ini juga yatim kan. Jadi mungkin dia kayak nggak pernah, dia tipikal yang cuek, dia emang apa sendiri, independen lah. Ada momen tuh dia ngelakuin kesalahan, terus gue kasih masukan kan. Gue nggak pernah ngeliat cewek yang setenang gitu, kayak oke, aku minta maaf gitu, kayak anjir, gue nggak pernah nih ngeliat cewek kayak gini nih. Maksudnya kayak maksudnya mantan gue juga ada yang baik-baik kayak, cuman kan kayak pasti kan kalau cewek kadang menentang dulu nih. Nah kalau dia benar-benar langsung karena kalau menurut gue pribadi gitu. Kadang wanita egonya lebih tinggi dari laki-laki. Kadang ada beberapa momen mereka tuh punya prinsip yang nggak mau disentuh. Betul. Dan untuk wanita-wanita yang egonya mau disentuh, yang dia mau berubah demi pasangannya atau demi lingkungan sekitarnya, itu menurut gue udah luar biasa banget. Karena gue tahu berapa susahnya untuk lu menerima apa yang sedang terjadi di sekitar lu gitu kan. Itu yang oke banget sih. Terus gue juga, kalau gue pribadi ngelihat lo sama cewek lo tuh kayak tipikal ini sih. Walaupun kita udah lama gak ketemu, tapi kan gue di sosmed lumayan. Kita follow masih sering WhatsApp, masih sering reply story masih. Nah itu yang orang tuh kadang mikir kayak misalkan lu Slack ya? Iya kayak gitu. Lu gak main ya? Kayak gitu. Banyak banget yang nanya sama gue. Lu lama udah gak main lagi, udah musuhan gitu. Enggak. Ya sibuk masing-masing aja. Cuy, Rama habis ke Kanada. Iya kan? Dia habis cari ilmu di Bali kan. Di Bali bertapa dia. Akhirnya kembali lagi ke Bekasi. Emang orang tuh kalau ngeliat kita berdua udah Bekasi banget, gak bisa. Terus kayak itu sih, maksudnya kayak gue pribadi ngelihat kan kalau orang tuh berusaha jadi 100% kan di hubungan kan. Nah kalau gue ngeliat Bintang sama pasangannya nih, ini dari sudut pandang gue ya, walaupun gue cuma ngeliat di sosmed sama cerita-cerita lu dulu gitu kan, lo tuh berdua kayak nutupin, jadi berusaha, ya lo berdua 50-50 untuk nyampe 100 nih. Betul. Tapi ketika cewek lu down, lo yang jadi 70-nya, ya kayak gitu-gitu. Dan memang itu penting, maksudnya ada momen dimana kita tuh harus bisa jadi, bukan lebih tinggi ya, maksudnya kita harus bisa lebih mampu daripada pasangan kita.
dan itu berlaku ke perempuan juga gitu, ke wanita juga kayak gitu. Benar. Karena nggak setiap saat kita kuat terus kan ibaratnya kan. Dan emang kunci sukses, kunci tenangnya laki-laki itu ketika dapat perempuan yang pas, itu benar-benar kayak wah banget sih. Gue ngerasain gue nggak worry sama masa depan gue jauh lebih santai. Di balik gue belajar, kalau gue pribadi kan kayak ya maksudnya tetap ke agama juga gitu kan, tapi kan ya walaupun pacaran menurut orang kayak anjing lu sama aja zina gitu kan, tapi ya udah itu sudut pandang balik lagi terserah kan. Cuman percayaan lah, gue ketika ketemu pasangan gue yang kayak anjing gue jadi kok lebih tertata, soalnya gue pribadi kan gerasa gerusuk kan, apa pengennya cepet gitu. Benar. Nah ketika ketemu yang ini, dia benar-benar bantu gue untuk menata itu sih. Jadi buat para perempuan dan laki-laki yang nonton, yang mungkin akhirnya kayak anjir bagus juga nih konten gitu kan. Nah dan gue tadi tuh pengen ngajak followers gue, anjing followers gue gitu, kayak ada 10 juta kayak temen kayak orang-orang yang follow TikTok gue gitu kan. Gue tuh pengen ngajak diskusi atau ngobrol-ngobrol, karena setiap orang tuh punya cerita, punya ilmu yang bisa kita ambil dari segi positifnya gitu loh. Karena kemarin kan gue sempat bikin grup Bang. Jadi followers gue tuh, anjing followers gue lagi, teman-teman gue di TikTok nih yang 20.000 orang itu. Terus mereka kan banyak perempuan kan. Nah mungkin dia dari pengalaman atau masalah yang lagi dia jalan, dia tuh butuh cowok nih, butuh pendapat cowok gitu. Bukan butuh cowok, butuh pendapat cowok, butuh sudut pandang laki-laki. Iya, dan akhirnya mereka kayak udah coba Kak bikin grup dong gitu kan. Akhirnya gue bikin tuh di satu platform grup. Nah jadi gue setiap hari Jumat tuh kemarin sempet bikin kayak Discord bareng, ngobrol bareng. Dan akhirnya gue kepikiran kayak kenapa nggak gue bikinin konten aja bareng mereka, toh jadi wadahnya mereka juga. Ya, terus buat bersuara juga. Iya, cuman kan nggak di Jakarta kan, banyak kan kayak ada yang di Medan, ada yang di mana. Terus gue kepikiran kenapa gue nggak bikin sama teman gue dulu nih. Terus akhirnya bisa jadi informasi tambahan buat mereka kan, bisa jadi insight baru buat mereka gitu. Dan emang zaman sekarang tuh bener-bener orang tuh kayak terburu-buru pengen nikah. Karena mereka merasa dikejar keadaan. Maksudnya mereka ngelihat teman-teman gue udah nikah nih, gue harus cepet-cepet juga. Nah itu sebenarnya yang menurut gue salah ya. Sebenarnya nikah kan balik lagi, kalau buat gue nikah itu ibadah kan. Betul, ibadah paling panjang. Ibadah. Dan memang kalau di agama juga kan katanya nikah cepat, nikah muda tuh baik. Tapi kan kita lihat dari situasi juga kan. Dari situasi. Kayak gue sama Bintang mungkin pengennya udah pengen berkeluarga. Cuman kan di satu sisi ada yang harus kita tutupin dulu nih puzzle-nya nih. Kita kumpulin dulu puzzle-nya. Jadi ketika kita punya keluarga kecil nanti nggak bingung. Nggak kayak minta sana minta sini atau apalah gitu. Karena gue juga ngikutin banget temen gue, kayak Nugi, kayak siapa, walaupun gue udah jarang ketemu gitu. Tapi tetap komunikasi gitu. Iya, kayak kan kalau kemarin teman kita yang udah nikah, Arya. Dan gue bener-bener nemenin dia dari berantemnya kayak gitu-gitu. Dan itu sih yang jadi menurut gue hal seru di hidup gue yang kayak. Dan itu bisa jadi proses pembelajaran buat kita juga. Misalnya ketika kita nemenin teman kita berantem sama pacarnya, kita tahu ternyata punya pasangan tuh gini ya, itu ada aja gini-gini. Bener-bener kayak anjir, ternyata bahagia tuh dari hal-hal kecil lah. Dari hal kecilnya itu banyak banget ya, bener-bener kayak kadang gue skip. Jadi gue kemarin tuh di Bali belajar banyak hal tentang menghargai perempuan, tentang caranya menikmati hidup. Gue tuh ngobrol sama tukang bakso tau. Ya. Awalnya dia nanya. Tapi tukang bakso beneran apa yang bawa walkie-talkie tuh? Nggak tahu ya. Kalau udah menuju pilpres gini kayak. Nah itu deh. Jadi lu milih siapa? Gue tetap milih One Piece gitu. One Piece. Jadi gue ini sih kemarin ngobrol kan. Gara-gara gue lagi sendiri tuh nemenin. Gue lagi mau ketemu bule. Karena gue pengen fotoin dia kan. Gue makan bakso tuh depan Kute. Tiba-tiba abangnya nanya, Mas sendirian? Pasangannya mana gitu kan? Siap. Oh saya sendiri di sini gitu kan. Wah, terus ngobrol lah tuh, mulai ngobrol. Terus dia cerita tentang gimana cara menanggulangi momen ketika cewek itu lagi down. Ini ternyata abang ini pemain parah cuy. Ini tukang bakso sebenarnya kedok aja. Iya, jangan dia bikin konten ya. Iya, bikin konten. Dia punya kelas konsultasi lah gitu-gitu lah. Dan gue kayak dapat insight banyak banget sih di Bali sih, bener-bener kayak
kita tuh nggak boleh ngelihat orang dari penampilan. Ya. Bener-bener gue kayak ngerasa anjing lu gentleman parah sih dengan cara lo kayak gitu. Dan gue lihat pas istri dateng ya, maksudnya kayak mereka sorry itu saya bukannya ngeremehin pekerjaan mereka ya. Mungkin kalau di Jakarta kayak tukang bakso doang atau apa. Bukan di Jakarta sih, kayak di banyak tempat kayak tukang bakso doang. Tapi gue ngelihat di mana mata kan nggak bisa bohong ya. Mata istrinya tuh kayak bener-bener ngelihat suaminya tuh orang terbaik, bener-bener orang yang udah berjuang buat dia. Karena gue ngeliat cara mereka ngobrol, akhirnya kayak anjir, hidup tuh sebenarnya simple, cuman ekspektasi kita aja kadang yang Selalu bikin seperti itu, ekspektasi yang akan menghancurkan iya cuy kita sendiri. Dan akhirnya si bapak itu bilang, selama di Bali nikmatin aja hidup. Ibaratnya lo galau dikit mas, lo ke ini aja. Ternyata dia juga bukan orang Bali, bukan pendatang. Dan dia tuh bilang, saya pun di Bali jadi belajar banyak hal. Yaitu ketika dia hidup di Bali itu benar-benar kayak hidup apa adanya, menikmati hal-hal kecil yang ada di sekelilingnya. Apalagi lu jauh dari rumah, maksudnya lu tinggal di kota orang gitu kan. Iya, dan setelah gua ketemu orang itu terus gua terapin ke pasangan gua. Ketika gua dapat chat dari pasangan gua kayak hati-hati ya pulang kerjanya, itu menurut gua udah kayak spesial banget ya. Menurut gua malah hal kecil itu yang bikin kita jadi seneng. Misalnya kita selalu expect sama hal-hal besar gitu kan yang membahagiakan. Tapi menurut gua malah hal-hal kecil itu, detail-detail kecil kayak gitu yang bisa bikin kita lebih bahagia lagi, lebih kita bisa menghargai hidup lah gitu ibaratnya. Gitu sih, gue kemarin sempat langsung DM kan si Bintang. WhatsApp. Langsung gue WhatsApp. Sang bikin yuk ngobrol-ngobrol. Karena gue juga udah lama gak ngobrol kan, silaturahmi juga. Terus kayak ya gue pengen tahu aja lah, ini temen gue kenapa tiba-tiba kenal udah mau ke arah sana gitu loh. Iya. Gue sebenarnya merencanakan nikahnya tahun ini. Tapi karena itu tadi, misalnya gue nggak mau terburu-buru, gue mau rapi jalannya gitu kan. Ya biar tabungan juga makin banyak juga kan, gue bisa saving lebih banyak dulu. Jadi baru awal tahun depan nanti. Setelah gue pikir-pikir kayaknya nikah juga sebenarnya nggak usah yang gede-gede banget gitu. Cuman tetap hidup setelah nikahnya yang gue pikirin. Maksudnya mungkin kalau gue nikah tahun ini bisa aja gitu. Cuman habis itu buat hidup selanjutnya jadi agak-agak ngadet dulu nih, maka mendingan gue saving dulu buat setelahnya nanti. Tapi lo udah kebayang nikah mau kayak gimana konsepnya? Kebayang sih udah. Misalnya gue nggak yang rame-rame kayak bener intimate aja gitu, terus nggak pakai acara-acara yang gimana-gimana, akad doang. Undangnya juga nggak banyak, teman-teman deket aja, lu termasuk, Nadib juga termasuk gitu. Ya mudah-mudahan kalau video ini rame, ada yang mau endorse kan. Ya boleh. Itu kita bisa lah habis. Bisa lah kita. Malam pertama kita bikin konten. Malam pertama gue nyari, kita udah sembuhin konten aja. Coba kita di OnlyFans. OnlyFans nggak tuh. Ya, thank you banget Bang nih, kita udah lama gak ketemu, gue udah bisa ngobrol-ngobrol. Setahun akhirnya kita ketemu lagi. Terus gue senang banget sih, gue melewatkan banyak hal sebenarnya. Tapi gitu, tahun ini gue belajar banyak hal tentang hidup gue. Tapi di satu sisi gue juga dapat hal-hal baik. Nah itulah, pokoknya gue belajar banyak hal gimana caranya gue tetap ngelihat sisi positifnya dari semua masalah yang gue temuin sih. Banyak ya teman-teman gue yang juga dia pada merantau keluar kota gitu, mungkin cari kerja, mungkin ada proyek apa segala macem. Dan gue ngeliat sebenarnya kadang perlu untuk lu pergi jauh dulu untuk mungkin untuk kenalin diri lu sendiri, atau mungkin untuk lu melihat dunia lebih luas lagi dari sudut pandang yang berbeda. Iya benar. Jadi ketika lu pulang ke tempat lu lagi, lu punya insight-insight baru dan bisa lu aplikasikan ke lingkungan lu lagi kan. Benar-benar. Nah itu deh makanya ketika gua abis bersemedi lah di sana tuh, bersemedi sana. Ini dia udah kebal peluru nih, udah bisa dipotong-potong, itu udah nggak mampu tuh. Ya akhirnya gue kepikiran kayak gue pengen ngidupin suasana Bekasi lagi yang emang dari dulu gue cita-citakan gitu loh. Gue pengen orang tuh sebenarnya udah banyak banget orang yang respect sama si Bekasi ini kan. Cuman masih kurang gue kayak pengen awareness-nya lo tingkatkan lagi. Gue pengen Bekasi itu nggak seburuk itu. Iya, makanya gue pengen bikin sesuatu lah sama teman-teman gue di sini gitu. Ya mungkin segitu aja obrolan jadi biasa kita ini ya. Pesan dan kesannya, pesannya pokoknya carilah pasangan yang memang sudah secara pikiran dan secara mental sudah dewasa gitu. Nah tapi ada juga pasangan tuh enggak langsung ketemu pas. Pasti lu akan ketemu sama yang salah-salah dulu. Pastilah. Karena juga harus belajar gimana. Sama kayak cari kerja nggak sih? Misalnya pekerjaan pertama lu pasti akan terasa anjir apaan nih?
anjing nggak enak tempatnya, anjing atasan gue bla 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 segala macam, sampai akhirnya mungkin lu pindah-pindah tempat kerja sampai akhirnya nyaman di tempat terakhir lo gitu kan. Sama nyari pasangan tuh makanya nyari kerja. Iya, karena kan misalkan kayak gua sama pasangan gua atau Bintang sama pasangannya, ketika menemukan momen lagi berantem, itu kan pasti cara penyelesaiannya beda-beda. Beda-beda, betul. Lo, nah itu juga, nih sebelum di stop ya, lo tipikal yang misalkan ada masalah sama pasangan langsung diselesain atau ada yang cerita dulu keluar? Gue sama pasangan gue tuh dua orang yang berbeda. Gue tipe yang harus saat itu juga kelar, sedangkan dia tuh kayak aku mau sendiri dulu, udah nggak usah chat, nggak usah ketemu, nggak usah bla bla bla. Sebenarnya bentrok di situ. Cuman dari situ kita sama-sama belajar ngertiin satu sama lain. Oh, ketika lagi ada masalah, gue tahu dia nggak mau diganggu. Ketika lagi ada masalah juga, dia tahu gue harus selesai saat itu juga. Jadi tinggal gimana siapa yang mau ngalah aja. Iya. Walaupun memang pada kenyataannya selalu laki-laki yang akan lebih banyak mengalah gitu kan. Tapi menurut gue tuh nggak apa-apa. Betul. Itu memang jadi takdir laki-laki gitu untuk lebih mengalah, untuk lebih berjuang, lebih effort. Dan gitu. dan katanya ya, ini kata-kata di TikTok. Hubungan tuh bakal berjalan lancar kalau cowoknya bucin banget. Dan gue mengiyakan itu, soalnya gue pribadi ngelihat sih kayak gue ketika gue bucin banget sama pasangan gue yang ini kayak, karena kan cowok lumayan emosi, lumayan meledak-meledak gitu kan. Tapi nggak semua juga sih. Cuman gue merasa kayak ketika gue meledak-meledak bukan mesti marah-marah iya, ya, maksudnya lebih ekspresif. Terus gue juga akhirnya dapat pasangan yang pas dan gue bisa ngurangin itu. Jadi banyak belajarnya gue dari pasangan gue juga. Seru sih. Jadi kalau ada yang pacaran nggak bahagia berarti ada yang salah. Mungkin komunikasinya kurang, mungkin Iya. effortnya yang kurang gitu. Harusnya kan kita sendiri aja udah bahagia, sama pasangan harusnya bahagia double. Karena ngomongin sendiri bahagia, ada suka banyak orang yang berpikiran bahwa gue gimana mau bahagia, pasangan aja nggak punya. Sebenarnya nggak juga. Maksudnya kadang orang tuh bisa lebih bahagia kalau lagi sendiri. Maksudnya lagi sendiri itu bukan jomblo. Misalnya mungkin lu punya pasangan, tapi lu juga tetap butuh waktu buat diri lu sendiri. Itu juga tetap penting. itu pun juga salah satu. Jadi gue sebelum punya status pacaran, gue tuh udah discuss banyak sama pasangan gue kayak, lo ketika marah lo pengennya kayak gimana gue tanya gitu kan. Terus masalah lo chat sama orang lain tuh kayak gimana, pokoknya banyak nih gue tanyain. Terus kayak lo tetap main sama teman-teman lo kayak gimana. Dan gue kan kerjanya emang di industri kreatif ya, dimana pasti banyak ketemu orang lain, apalagi perempuan kan. Nah itu gue udah discuss dari jauh hari, karena gue pengen hubungan gue walaupun pasti ada berantem seenggaknya lebih tenang ya, nggak ada hal yang ditutup-tutupi. Sama gue pun juga gitu. Maksudnya gue sama-sama kerja kan, kita sama-sama kerja. Gue tahu di lingkungan kerjanya dia ya banyak cowok juga gitu. Apalagi temen gue ini marah-marah mulu cu, kerjaannya cemburuan terus gitu. Dan memang gue lebih cemburuan, tapi tetap gue ngelihat oh dia di situ tuh kerja. Tapi ngeri langsung diajak ribut. Gue kalau udah liat Instastory sama Twitternya udah marah-marah doang. Berarti lagi cemburu. Brandingnya Big Beat emang gitu. Cemburu itu pasti ada ya. Cuman tinggal gimana lu meyakini diri. Oh enggak, pasangan gue nggak akan macam-macam. Iya. Gue sebenarnya gini, gue percaya sama pasangan gue, tapi gue nggak percaya sama orang-orang sekitarnya. Iya. Kadang tuh lebih kayak gitu. Karena kan kadang suka banyak orang yang nggak menghargai mereka yang udah punya pasangan. Betul, gitu. Betul, menganggap bahwa belum ada selalu bilang janur kuning belum melengkung gitu masih bisa digocek. Nah, itu yang brengsek itu kayak gitu tuh. Ya gitu sih, itu emang tai sih. Sama ada yang kayak masalah pertemanan. Ya, misalnya kayak pasangan kita punya temen cowok, terus ada yang kayak mikir ya kan aku kenal dia duluan. Iya. Itu nah untungnya pasangan gue tuh tipikal yang discuss dulu. Santai. Dan dia akhirnya kayak saling menjaga perasaan lah, misalnya kayak ya itu. Jadi gue pengen kalau gue sama pasangan gue gimana caranya gue meminimalisir pasangan gue tuh overthinking, dah gitu aja. Nah gitu. Yang gue lakukan sama Diana adalah yang penting komunikasi itu Ki. Yang penting dia ngabarin dia lagi mau kemana sama siapa. Abis itu nggak chat nggak apa-apa. Dan gue pun juga kayak gitu. Gue selalu bilang aku sama ini jalan, aku ini ada urusan apa bla bla bla. Jadi tahu nih mainnya sama siapa. Dan gue selalu ngebawa pasangan gue ke lingkungan gue. Jadi dia tahu teman-teman gue tuh siapa aja. Ini udah surat pesawat masuk nih pas ini. Iya nggak apa-apa. Anjing Air Force. Terus gitu. Jadi yang penting itu tadi komunikasi. Terus juga ekspektasi, lu jangan berharap pasangan lu akan ngasih lu lebih. Lu ekspektasi biasa aja. Ketika dia ngasih lebih dari ekspektasi lu akan jauh lebih bahagia. Gitu. Berarti kunci hubungan nyaman menurut lo apa? Realistis. Karena hidup pasangan kita bukan kita doang. Betul. Dia punya kerjaan, dia punya mungkin kegiatan lain yang di luar hubungan kita gitu. Jadi lu realistis aja, dia akan gak selamanya sama lu.
Gitu. Oh sama satu lagi, gue pengen nyampein juga nih, gue sebenarnya udah gatel banget dari kemarin gue pengen ngomong, gue tuh pengen ngomong banget. Jadi banyak banget perempuan yang cerita sama gue di TikTok, dia tuh menaruh tanggung jawab kebahagiaannya sama pasangannya. Itu menurut gue salah. Iya. Karena tetap kebahagiaan kita tuh tanggung jawab diri sendiri. Sekarang kayak pasangan lu udah ngasih lu, ya berusaha untuk nge-treat lu jadi untuk lebih bahagia apa segala macam. Kalau lu nya kayak ngerasa Kurang terus, nah, atau itu apa gitu kan benar, tetap aja nggak akan ngaruh cuy. Jadi balik lagi, kebahagiaan itu tetap tanggung jawab kita sendiri. Dan sih. Gue selalu percaya prinsip gue gini. Mungkin banyak juga orang yang selalu bilang gini ya, kebahagiaan itu diciptakan bukan dicari. Kalau lu nyari mungkin nggak akan ketemu-temu. Betul. Dan jatuhnya pasangan lu ngebahagiain lu kayak terpaksa aja. Udah biar seneng aja nih, biar cepet aja gitu. Mungkin kalau lu sebutlah pasangan lu ngasih effortnya cuman 20%, tapi lu menganggap itu hal yang luar biasa, lu akan bahagia, lebih bahagia lagi gitu. Ya itu sih, makanya kalau gue pribadi misalnya ditanya, gue ditanya nih sama orang-orang, kunci lo punya hubungan yang nyaman tuh apa? Gue bilang dulu mungkin gue mikir komunikasi. Yep. Sebenarnya komunikasi sama saling memahami sih. Percuma kalau lu komunikasi tapi kayak di belakang rendeng apa segala macem, tapi lu nggak memahami, susah sih. Cuma sih. Jadi itu sih. Itulah obrolan anak yatim obrolan hari ini. Ringan ini, ya kan? Ya mungkin kalau kalian suka dan pengen kita berdua interview orang nggak apa-apa. Kita bisa cari orang yang atau narasumber ya. Nantilah kita interview teman-teman juga, teman-teman gue udah lama nggak gue temuin. Iya udah lama. Kalian silaturahmi. Iyalah, kita udah lama nggak ketemu sama teman-teman yang dulu berjuang bersama ya. Gue sih abis ini gue pengen ngajak Arya sih, karena gue pengen tahu. Dari sisi yang udah menikah dan punya anak ya. Karena gue tahu ini anak tuh, gue tahu banget lah gitu. Terus dia tiba-tiba punya anak, gue pengen nanya aja cara dia, sudut pandang dia ketika dia punya anak perempuan lagi kan. Yes. Perempuan lagi. Nah itu sih gue pengen nanya sih. Ya gitulah pokoknya. Jangan lupa. Ini gue juga belum tahu sih uploadnya di mana ya. Gue juga belum tahu. Uploadnya di Tunggu semua aja. platform sosial medianya Trama nih pasti ada nih. Untuk fans-fansnya Trama ya kan. Fans tuh. Gitu ya. Akhirnya balik juga ya ke Bekasi. Thank you banget Tang. Udah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol. Kalian bisa nih follow sosial medianya. Gua kebetulan bermusik juga pura-puranya. Oh iya. Kasih tau dong orang-orang buat tahu karya lu. Pura-puranya gue nih seorang rapper, merintis menjadi seorang rapper gitu kan, emang suka aja gitu gue menulis puisi karena kuliah gue jurusan sastra, nulis puisi, akhirnya gue ubah jadi lagu gitu. Dan lagu-lagu gue sebenarnya bukan buat cari duit, emang karena tadi Trama udah mention gue kerjanya marah-marah terus di Instagram, di Twitter gitu. Lagu gue tuh jadi media gue untuk marah-marah aja sih. Jadi kalau mau dengerin cari di Spotify, Big B, BIG, BEE, nggak pakai spasi. Udah ada 7 lagu di Spotify. Mau follow Instagram ada di @bigbofficial. Ntar gua bikin. Nah boleh ada di running text di bawah ini. Kalau mau belajar bahasa Inggris, gue juga guru privat bahasa Inggris ya kan. Boleh kontak-kontak kita biar. Nah bahasa Inggris tuh sekarang penting guys. Jadi kalian tuh jangan menyepelekan bahasa Inggris atau kayak mikir kita tuh masih dijajah karena kita masih, bukan gitu konsepnya. Karena emang bahasa Inggris tuh penting banget sumpah. Ya pokoknya ini kan emang konsepnya tongkrongan, jadi kalau ada suara RXQ, ada suara pesawat, suara apalah itu. Karena kita emang di area berapa? Kita di area 9 ini ada di Galaxy. Mampir-mampir beli kopi, beli minum-minum lucu ya kan. Oke, pokoknya tunggu aja konten-konten gue selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Thank you banget buat temen gue yang wah gila lah, gue udah lost kontak parah. Tapi gue kalau sama Trama dia ngubungin minta apa gitu, pasti gue sempetin waktu loh. Karena gue tahu Trama tuh salah satu orang yang ada di proses pergerakan gue dari bawah banget sampai sekarang. Dan tengah-tengah kita tuh sama-sama belajar tentang sosial media kan. Bareng bener-bener bareng. Gue kerja gue sebagai sosial media analis, dia sebagai sosial media spesialis. Jadi yang butuh jasa kita, yang butuh jasa-jasa freelance memperbaiki Instagram Anda bisa hubungi kami. Oke, segitu aja konten kita. Bye.